Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya datang di hadapan kawan-kawan, di hadapan peserta semua untuk menyampaikan strategi pembelajaran Agenda 3, peran ASN untuk mendukung terwujudnya Smart Governance. Agenda 3 terdiri dari dua mata pelatihan, yaitu Manajemen ASN dan Smart ASN. Waktu yang dialokasikan untuk Agenda 3, 5 JP untuk sinkronos, 15 JP untuk asinkronos, dan 5 JP untuk klasikal. Deskripsi singkat, Manajemen ASN akan menyampaikan konsep dan kebijakan manajemen ASN, implementasi manajemen ASN di pemerintahan, dan hal-hal lain untuk terciptanya profesionalisme ASN. Di dalam mempelajari manajemen ASN, diharapkan peserta memahami dan menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Yang kedua, akan memahami tentang konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN. Kemudian yang kedua adalah Smart ASN. Di sini kita akan mengajak seluruh peserta untuk berpikir kritis, pemahaman konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu di bidang komunikasi. Nah, peserta akan dinilai kemampuannya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar literasi digital. Itu deskripsi singkat dari Smart ASN. Nah, hasil belajar yang diinginkan dari manajemen ASN adalah peserta diharapkan mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, memahami konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan bagaimana pengelolaan ASN. Itu yang diharapkan dapat dihasilkan dari pelajaran atau pasca kita mendapatkan pelajaran tentang manajemen ASN. Selanjutnya, hasil belajar dari Smart ASN adalah peserta diharapkan memiliki pemahaman tentang literasi digital, mengenal berbagai bentuk masalah yang ditimbulkan akibat kurangnya literasi digital. Kemudian kita mampu mengimplementasikan materi literasi digital pada kehidupan sehari-hari bagi peserta, mampu mengaplikasikan materi literasi digital dalam kehidupan, menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kecakapan, keamanan, etika, dan budaya dalam bermedia digital sehari-hari bagi peserta. Materi pokok dan submateri pokok dalam Agenda 3. Materi pokok manajemen ASN yaitu kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN. Materi pokok yang kedua adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Materi pokok yang ketiga adalah manajemen PNS dan PPK. Kemudian untuk Smart ASN, materi pokoknya terdiri dari 3 juga, yaitu yang pertama, pengantar literasi digital. Materi pokok yang kedua adalah pilar literasi digital. Yang ketiga adalah implementasi dan implikasi dari literasi digital. Bagaimana strategi pembelajaran yang akan kami terapkan untuk memenuhi 5 JP sinkronos, 15 JP asinkronos, dan 5 JP klasikal. Nah, untuk ini akan dibagikan dalam 4 hari. Hari pertama terdiri dari 2 JP sinkronos dan 6 JP asinkronos. Untuk pengisi sinkronos akan kami awali dengan perkenalan. Perkenalan baik perkenalan WI kepada peserta dan perkenalan peserta kepada WI. Metodenya tanya jawab. Kita hanya menggunakan alat bantu laptop, waktunya sekitar 10 menit. Setelah perkenalan, kami akan
memberikan kuis-kuis, ya, pertanyaan-pertanyaan kunci untuk menguji seberapa dalam pemahaman peserta terhadap modul yang telah dibagikan dan dipelajari selama proses MOOC. Nah, di sini metodenya adalah tanya jawab, alat bantunya laptop, waktunya hanya 15 menit. Setelah kita memahami seberapa jauh pemahaman siswa peserta terhadap modul, maka kami akan melanjutkan dengan overview manajemen ASN. Ya, materinya sekitar manajemen ASN. Kemudian metode yang akan kami gunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Alat bantunya laptop, waktunya sekitar 35 menit. Nah, setelah overview dilakukan, kemudian kami akan memberikan penjelasan tentang penugasan. Penugasan ini akan diselesaikan oleh para peserta pada jam asinkronus. Ya. Penugasan ini terdiri dari 2 penugasan individu dan 3 penugasan kelompok. Nah, ini untuk 2 JP sinkronus. Nah, untuk mengisi asinkronus 6 jam pada hari pertama, maka akan diberikan pola belajar mandiri. Ya. Pola belajar mandiri. Di dalam pola belajar mandiri ini, peserta diminta untuk menyelesaikan yang pertama, tugas aku dan profesionalisme ASN. Tugas individu yang kedua, aku, smart ASN, dan smart governance. Nah, tugas ini dapat dibuat dalam bentuk video atau infografis. Nah, metodenya praktek mandiri untuk menyelesaikan tugas. Alat bantu yang dibutuhkan oleh para peserta adalah kamera video dan laptop. Waktunya 6 JP, 270 menit. Kita masuk pada hari kedua. Di sini 0 sinkronus. Ya. Di hari kedua ini full diisi dengan asinkronus 9 JP. Kegiatannya adalah belajar mandiri. Para peserta diberi tugas kelompok. Yang pertama, kampanye literasi digital. Yang kedua, membuat glosarium literasi digital. Dan yang ketiga, mereka akan membuat konten digitalisasi pelayanan publik. Metodenya, praktek membuat tugas, belajar mandiri. Alat bantu, laptop dan kamera video, waktunya 405 menit. Di hari ketiga, ini kita memiliki waktu 3 JP untuk sinkronus. Nah, di dalam mengisi waktu 3 JP ini, yang pertama, kami akan melakukan pemilihan tugas hari pertama untuk ditayangkan bersama, kita saksikan bersama, kemudian nanti mendapat feedback dari WI dan juga feedback dari peserta yang lainnya untuk saling memberikan feedback, saling menganalisis, dan saling memberi saran masukan terhadap tugas yang lainnya. Sehingga di sini metode kita adalah diskusi tanya jawab, ya. Alat bantunya laptop, waktunya 40 menit. Karena kita akan memilih beberapa, bukan satu, tapi beberapa sesuai dengan waktu 40 menit. Kemudian pada sesi berikutnya kita akan lakukan pembahasan dan feedback tentang penugasan terpilih hasil belajar mandiri hari kedua, yaitu tiga hasil diskusi kelompok. Nanti di dalam metodenya, kelompok yang terpilih akan menayangkan video atau infografis yang telah dibuatnya, kemudian ditanggapi bersama-sama baik WI maupun dari kelompok lain dari kelas tersebut untuk mendapatkan masukan-masukan penyempurnaan terhadap materi yang dibuat. Alat bantunya hanya laptop, waktunya 50 menit. Nah, setelah itu kita akan berdiskusi,
ceramah diskusi tentang overview Smart ASN. Di sini saya membutuhkan waktu mengalokasikan waktu sekitar 45 menit atau 1 JP. Metodenya ceramah dan diskusi. Alat bantunya laptop. Kemudian kita masuk pada hari keempat, yaitu hari untuk memberikan materi tentang klasikal. Ini klasikal 5 JP. Nah, di dalam klasikal 5 JP ini, kami akan berdiskusi bebas di awalnya. Saya harapkan peserta dapat membagi atau berbagi pengalaman. Baik itu pengalaman yang telah mereka dapatkan selama mereka bekerja di organisasinya masing-masing, maupun pengalaman yang dialaminya selama latsar. Metode yang digunakan adalah diskusi, alat bantunya laptop. Diharapkan waktu kita habiskan 1 JP untuk pengalaman ini. Setelah kita berbagi pengalaman, akan dilakukan pendalaman agenda 3. Agenda 3 2 materi, yaitu materi tentang manajemen ASN dan materi tentang Smart ASN. Polanya adalah ceramah dan diskusi, alat bantu laptop, waktu 45 menit. Di dalam setelah kita melakukan pendalaman ini, kita akan diskusi grouping. Saya akan membagi kelas menjadi 2 grup. Diskusi ini kita akan membahas tentang isu terkini tentang ASN. Metode yang kita gunakan adalah diskusi kelompok dan expose. Alatnya laptop 90 menit. Ya. Setelah diskusi, ada pemberian motivasi yang dilakukan oleh WI bagi peserta. Di sini WI akan membagi pengalaman yang insya Allah dapat memotivasi peserta sesuai dengan pengalaman dirinya dalam memotivasi diri sehingga mencapai capaiannya saat ini. Setelah memotivasi, kita akan berdiskusi, membangun komitmen bersama guna mewujudkan dukungan terhadap terwujudnya smart governance. Polanya adalah brainstorming saja. Kita brainstorming, kemudian kita merumuskan beberapa poin bahwa angkatan dan kelompok ini siap berkomitmen dan memberikan dukungan untuk terwujudnya smart governance di wilayah kerja masing-masing. Alat bantu laptop, waktunya 20 menit. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan di dalam penyajian strategi pembelajaran agenda 3 untuk latsar. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih banyak atas perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.